Haleluya, Shalom. Bapak Ibu saudaraku pasti tahu lagu yang berkata seperti ini. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Dan seterusnya ya. Jadi bicara tentang Yerusalem baru, kota damai. Yerusalem yang akan akhirnya hidup kita ke sana ya, bicara tentang surga. Nah, Matius pasal 19 ayat 30 berkata, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, ayat ini ada di perikop yang berjudul tentang upah mengikut Yesus. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus pada perikop ini termasuk ada di ayat yang 30 kita baca tadi sedang bicara tentang upah rohani, yaitu memperoleh hidup yang kekal, bicara tentang surga. Jadi yang dimaksud dengan yang terdahulu di ayat 30 adalah orang-orang yang oleh karena kekayaan, kedudukan, prestasi, pencapaian-pencapaian mereka, maka mereka dihormati di dunia ini. Nah, karena orang-orang itu lebih mementingkan perkara duniawi dan abai terhadap perkara rohani, meski hari ini di dunia ini mereka itu, orang-orang itu disanjung, diperhatikan, dinomorsatukan oleh dunia ini, tetapi ternyata tidak oleh surga. Surga tidak respect terhadap orang-orang yang salah prioritas. Surga bahkan mereject, menolak ya terhadap orang-orang yang abai terhadap perkara-perkara yang surgawi. Makanya firman Tuhan Kolose 3 ayat 2 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi, kalau kita ingin memiliki surga kelak, maka kita harus mengutamakan, memprioritaskan perkara-perkara rohani, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang terbelakang dari kerajaan surga, menjadi orang yang tidak ditolak oleh surga ya, dan kita akhirnya memperoleh keselamatan, upah dari Tuhan. Yang dimaksud dengan yang terakhir adalah mereka yang tidak dikenal dan tidak dipandang, dianggap nggak penting oleh dunia ini. Karena hidup orang-orang ini lebih mementingkan perkara-perkara surgawi, hal-hal rohani, bukan harta tahta cinta, bukan emas perak permata yang mereka pikirkan, yang mereka utamakan, ya, tapi mengutamakan perkara-perkara rohani, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Maka firman Tuhan berjanji surga mengutamakan orang-orang seperti itu. Upah kita di surga menanti kita. Orang-orang yang terakhir yang tidak dipandang oleh dunia ini, tetapi dipandang oleh surga. Ya. Kenapa? Karena Tuhan tidak menilai orang dari penampilan lahiriah, bukan dilihat casingnya. Ya. Tuhan tidak menilai kekayaan, kedudukan, pangkat, kecantikan, kegantengan, ketenaran duniawi. Yang dilihat Tuhan adalah kesungguhan hati, kekudusan, kesucian, cinta kasih dalam hatinya kepada Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Benar sekali Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Lihat, di Alkitab ada kisah tentang janda yang miskin, yang dalam persembahan di gereja, di sinagog, memberi persembahan 2 peser uang, 1 duit. Persembahannya kecil, dunia nggak memandang, menghina, mungkin meremehkan.
ya kan? Tapi Yesus berkata, Yesus memuji, respek abis sama janda yang miskin ini. Ya, karena seluruh nafkah hidupnya diberikan kepada Tuhan, ya kan? Hal-hal duniawi yang dikerjakan di depan mata nggak dilihat oleh orang dunia, ya kan? Yang dikerjakan oleh janda miskin, tapi Tuhan melihat hati dari janda miskin itu. Maria yang membawa buli-buli minyak untuk mengurapi Tuhan Yesus, maka orang-orang di sekitarnya, dunia mencemooh dia. Tapi Maria yang memikirkan perkara-perkara rohani, mempersiapkan Paskah bagi Tuhan Yesus dengan pengurapan itu, dengan minyak itu, maka Yesus memuji, Yesus respect terhadap apa yang dibuat oleh Maria. Maria luar biasa di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata, Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya oleh Maria itu akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa ya berkatnya ya, kalau orang-orang itu memprioritaskan Tuhan, ya bukan memprioritaskan dunia ini. Saya berdoa kita semua kaya rohani, ya kan? Artinya kita mengutamakan, memprioritaskan Tuhan, perkara-perkara surgawi, kehidupan kita, sifat karakter, tabiat kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dunia ini dan dengan segala kejahatannya, maka perkara-perkara jasmani akan dibonuskan oleh Tuhan. Yang mau bonus katakan amin. Haleluya. Sehingga saat ini kita dapat berkat di bumi, sampai pada akhirnya kita tutup mata buat dunia, tapi kita buka mata pandang Yesus di surga. Kita dapat berkat di surga dahsyat, luar biasa. Dan ini jauh lebih penting dari apapun juga. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Jangan lupa, Tuhan Yesus segalanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kehidupan kita dialihkan oleh perkara-perkara duniawi ini. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.